Kembali lagi bersama You and Me Have Chemistry, kimia mudah bersama Dia. Pada video kita kali ini, saya akan membahas soal tryout TKA lagi. Nah, soal tryout yang akan kita bahas berkaitan dengan bab larutan penyangga. Agar lebih cepat dan tepat dalam mengerjakan soal, maka kita langsung fokus pada apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, terdapat larutan CH3COH dengan volume dan konsentrasinya. Begitu juga dengan larutan NaOH, terdapat volume dan konsentrasi. Kemudian tetapan ionisasi asam asetat sebesar 10⁻⁻⁵. Kita akan menentukan dari kelima pernyataan berikut manakah yang termasuk benar. Langkah pertama adalah kita akan menentukan mol dari masing-masing larutan, mulai dari CH3CONA dengan rumus konsentrasi dikalikan volume. Besarnya konsentrasi CH3COOH adalah 0,1 dikalikan volumenya yaitu 100. Maka kita dapatkan 10 milimol. Kemudian kita menentukan mol dari NaOH. Dengan rumus yang sama yaitu molaritas kali volume, maka kita dapat menentukan 0,05 dikalikan 100 mili. Maka kita dapatkan 5 milimol. Nah, dari sini baru kita akan menentukan besarnya mol dari asam asetat dan NaOH yang bereaksi. CH3COH bereaksi dengan NaOH, maka akan membentuk CH3COONA dengan H2O. Mula-mula CH3COH adalah tadi kita sudah hitung sebesar 10 milimol dan NaOH mula-mula adalah sebesar 5 milimol. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang habis bereaksi adalah NaOH. Dengan perbandingan koefisien sama dengan 1, maka mol pada CH3COH juga 5 milimol, pada garam CH3CONA 5 milimol, dan H2O juga 5 milimol. Untuk reaktan kita kurangkan, sedangkan untuk produk kita tambahkan. Nah, barulah di sini kita dapat menentukan besarnya konsentrasi H+, yaitu sama dengan Ka dikalikan mol asam dibagi dengan mol basa konjugasinya. Ka-nya sudah terdapat pada soal, yaitu sebesar 10⁻⁵. Mol asam adalah dari CH3COH, sedangkan mol basa konjugasi kita bisa dapatkan dari CH3COONA. Mol asamnya yaitu 5 milimol, sedangkan mol basa konjugasi dapat kita tentukan dengan cara menguraikan CH3COONA terionisasi menjadi CH3COO- plus Na+. Jika CH3COONA 5 milimol, maka besarnya mol dari CH3COO- juga 5 milimol. Hal ini dikarenakan karena sama-sama memiliki koefisien 1. Dari sini kita dapatkan bahwa konsentrasi H+ sebesar 5 molar. Kemudian dapat kita tentukan besarnya pH larutan. pH larutan sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, maka kita dapatkan min log 10⁻⁵. Maka pH larutan adalah 5. Nah, kita dapat menentukan manakah pernyataan yang benar dan manakah pernyataan yang salah. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan tadi bahwa pH-nya adalah 5, maka pernyataan pertama bernilai benar. Kemudian di sini ditanyakan besarnya mol masing-masing dan siapakah yang habis bereaksi. Nah, kita dapat melihat dari data MRS. Ternyata dari data MRS,
CH3COH yang bereaksi sebesar 5 mmol dan NaOH yang bereaksi juga sebesar 5 mmol. Nah, untuk larutan yang habis bereaksi adalah NaOH. Nah, untuk CH3CONa yang terbentuk juga sebesar 5 mmol. Dari sini dapat kita simpulkan, ternyata pernyataan yang benar adalah natrium hidroksida yang bereaksi sebesar 5 mmol dan garam CH3CONa yang terbentuk adalah 5 mmol. Sedangkan asam asetat yang bereaksi adalah 10 mmol salah karena yang bereaksi hanya 5 mmol. Dan asam asetat dan natrium hidroksida habis bereaksi juga salah. Yang habis bereaksi hanya NaOH atau natrium hidroksida. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.